temanya adalah Korean cream cake ya. Cuman hari ini aku akan lebih detail membahas teknik apa yang kira-kira harus diperhatikan kalau kita mau mendekor cake gitu. Nah, apa sih bedanya Korean cream cake sama cake-cake yang lain? Sebenarnya sih nggak terlalu banyak perbedaan. Hanya saja kalau Korean cream cake, mereka biasanya pakainya whipped cream ya. Whipped cream ini udah aku bikin whipped cream ya. Kalau mau nyoba di rumah bisa dalam bentuk yang cair atau dari yang bubuk. Biasanya kalau yang bubuk itu dia harus dicampur sama air es, terus di mixer. Nah ini dia teksturnya akan seperti es krim gitu ya. Kalau Korean cream cake tuh emang cenderungnya pakai whipping cream. Beda kalau sama American cake. Kalau American cake itu biasanya buttercream. Butter kan pasti rasanya akan lebih berat, dia kurang light gitu ya. Oke, jadi sebenarnya nggak terlalu jauh beda sama American cake juga, cuman ya masalah selera aja, masalah selera, masalah style. Oke, yuk, ini aku udah ada spoon cake ya. Aku mau ngajarin untuk cara membelah cake. Mungkin pada suka bingung kan, gimana sih ngebelah cake supaya rapih kayak gini. Ya. Ram, perhatiin ya Ram, nanti aku contohin satu, kamu sisanya. Ini akan aku bagi 3. Ya, gimana caranya supaya dia nanti sama ya. Pertama, kasih dulu mark atau garis di pinggirnya, mengelilingi terus sampai ketemu nanti, sampai ketemu di terakhir itu, tipis aja kasih garis. Oke, sampai ketemu. Oke, ini udah ketemu ya, nih udah ketemu. Kalau misalnya udah ketemu, baru di tengah, ketengahin. Gerakannya harus kayak gergaji, pakai pisau roti yang gergaji gini. Gerakannya harus kayak gergaji, jangan ditekan gitu, tapi kayak gergaji. Set. Sambil puterin, set, 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 set. Terus sampai putus. Nanti akan kerasa kok kalau putus. Kayak putus ya gitu lah Ram, putus. Apa sih? Terasa kan kalau putus ya. Nah ini udah kena sampai tengah, baru buat make sure sampai benar-benar tengahnya itu putus, boleh sekali lagi di ini kan. Nah ini. Oke, udah angkat sih ya, oke, taruh. Oke, yuk Ram, satu lagi Ram, dibagi dua jadinya. Oke, kasih garis dulu. Oke. Kasih garis dulu, kasih garis dulu. Oke, baru tarik ya. Oke, sudah. Oke, taruh. Nah, sekarang kita udah punya 3. Ini dipesan dulu kan? Ya. Kita udah punya 3 slice, 3 lapis cake. Atau kalau misalnya nggak mau repot, bisa juga misalnya mau bikin 3 ini nih, 3 layer. Ya udah tinggal dibagi 3 loyang. Kalau misalnya nggak mau repot ngebelah ya, bisa langsung dibagi 3 loyang. Tapi kan kadang kalau kita di rumah biasanya cuma punya 1 loyang, 1 loyang, 1 loyang. Nah kalau misalnya cuma punya 1 loyang, 1 loyang kayak gitu, bisa dengan teknik dipotong. Potongnya, cara motongnya kayak gitu. Pakai pisau roti, terus kasih garis dulu, habis itu baru di mark tengahnya. Oke, yuk. Terus tipsnya, cake board selalu dikasih krim ya. Ini buat nempelin si cake-nya biar nggak lari-lari nanti. Taruh. Nah. Lalu tips yang kedua, simple sirup atau air gula. Ini sama aja kayak air gula biasa kalau kita buat minum es teh atau ya kayak sirup biasa. Perbandingannya biasanya 1:2. Kalau misalnya dirasa terlalu manis, bisa ditambahin airnya. Ya. Airnya 100, gulanya 100, airnya 50.
Kalau misalnya dirasa terlalu manis, langsung tambahin airnya ya. Nah, tiap layer cake itu harus dihiasi dari sirup. Fungsinya apa? Supaya kalau jadi langsung kita makan kan. Kadang kita taruh dulu di kulkas, kadang kita display. Nah, ini supaya dia nggak kering. Nah, ini fungsinya itu simple sirup. Yuk Ram, lanjutkan. Oke. Simple sirup. Nah, kalau misalnya cake-nya misalnya black forest, ya udah berarti simple sirup dicampur ram essence atau black forest essence kayak gitu. Kalau tiramisu, oh dia kan kopi, berarti ininya sirup kopi kayak gitu. Jadi fungsinya selain buat nambah rasa, dia supaya moist. Gitu. Jadi kita nanti makan cake-nya nggak kering rasanya. Oke, selanjutnya paling mudah decoration itu kalau aku ngajar di sini juga sama anak-anak, selalu krimnya tuh aku taruh di piping bag. Tapi kalau misalnya ada yang di rumah udah confident dengan pakai spatula dengan gaya lama, nggak apa-apa juga, sama aja sebenarnya. Cuman kalau pakai piping bag tuh lebih rapi, kerjanya juga lebih cepat kalau menurut aku. Jadi masuk ke piping bag. Nah ini Gunting. Gunting. Lalu ini namanya layering ya. Kita layering dulu. Usahakan tebalnya sama semua. Usahakan tebalnya sama. Apalagi kalau whipping cream tuh agak soft ya krimnya. Jadi gampang berantakan kalau kerjanya nggak rapi dari awal. Nah, gini. Oke. Sekarang lanjut ditutup tumpuk cake lagi. Sama dikasih sirup lagi. Oke. Dor. Ram. Konsentrasi ya. Pakai piping bag. Di layering lagi. Sip. Lagi. Oke. Lagi. Oke. Lagi. Sip. Tutup lagi sama cake. Oke. Tak ditekan dikit. Nah, tips berikutnya adalah kalau misalnya tadi ngebelah cake-nya misalnya nggak sama tebelnya, misalnya jadinya miring cake-nya, langsung dibenerin. Benerinnya gimana caranya? Tambahin aja krim. Usahain dia udah lurus kayak gini. Karena kalau misalnya cake-nya miring tapi nggak dibenerin, dilanjutin terus sampai ke lapisan luar, nanti pasti akan tetap kelihatan. Jadi dari awal udah harus aware banget cake-nya, oh cake-nya miring, oh cake-nya nggak bener nih, harus langsung dibenerin ya. Karena kalau misalnya enggak, pasti akan kelihatan selanjutnya. Yuk Rem, masih simple sirup lagi. Simple sirup. Oke. Oke, sudah. Sekarang tahap selanjutnya adalah namanya crumb coating ya. Jadi kita poles seluruh sisi cake atas sama sampingnya ini tipis rata aja. Fungsinya apa? Buat nempelin si remah-remahan ini. Jadi nanti krim yang paling luar itu pasti akan bersih, nggak ada lagi titik-titik si ini kram dari cake-nya. Oke, ini Ram dipoles tipis rata. Ya. Nah, kan banyak kan kramnya kayak gini. Nah, buat ngunci, istilahnya buat ngunci si ini. Nah, yuk Ram dilanjutkan. Ya. Apanya?
Nggak kelihatan. Kamu pindah dong Mas loh. Diposisikan. Nah, sudah ada pertanyaan mungkin? Atau ada pertanyaan perlu dijawab? Cih, gaya banget gue. Biasanya berapa? Wih, berarti banyak dong ini aku. Ya ampun, antusias ya. Ini 21 loh yang join, Ram. Karena kamu, Ram. Ayo, atasnya, Ram. Atasnya juga. Ya ampun, ramai sekali. Ram, kalau selama kelas akademi, kelas dekorasi seru nggak? Seru banget. Seneng nggak? Senang. Seneng apa susah? Ya susah itu kan di bagian waktu kita perkenalan kayak mengenali materi-materinya. Gitu. Tapi kalau udah dijalanin gimana? Ya seru aja gitu loh. Seru ya. Staff-staffnya di sini gimana? Baik-baik kan? Baik-baik. Walaupun ngegas, baik-baik kan? Iya baik. Oke, udah selesai kayak gini. Nah, kalau misalnya udah selesai keram coating, sekarang ini dimasukin dulu ke freezer, ya biar dingin, biar agak beku dikit, baru nanti dilapisin lagi krim luarnya. Jadi kalau yang ini keram coating masih banyak titik-titik nggak apa-apa, karena memang fungsinya untuk nempelin si itu. Oke, kan, tolong dimasukin freezer dulu. Oke, alright. Apa nih? Kalau pakai whipping cream gitu rawan leleh nggak sih? Takutnya kalau udah kelamaan di luar kulkas jadi ambles atau meleyot gitu nggak Kak? Terima kasih. Oh ya oke. Ada pertanyaan tadi kalau whipping cream itu gampang leleh apa enggak? Sebenarnya basically semua pasti gampang leleh kalau kena panas langsung. Jadi cake apapun mau pakai whipping cream, mau pakai ganas, mau pakai buttercream nggak boleh kena panas langsung. Ya itu udah pasti leleh mau kayak apapun. Terus sama satu lagi, kalau mau memutuskan pakai whipping cream, aku sarankan pakai whipping cream yang bubuk karena dia lebih stabil. Jadi lebih stabil sama suhu ruang. Cuman rasanya memang akan sedikit ngendal, kayak topping-topping minuman gitu loh, minuman kayak di coffee shop terkenal itu. Nah itu ada whipping creamnya. Itu kan dia stabil kan, sampai kamu udah habis es kopinya pun dia tetap ada kan krimnya. Nah, itu lebih stabil. Cuman ya rasanya agak ngendal sedikit. Jadi itu balik lagi ke selera, balik lagi ke kebutuhan. Kira-kira acaranya lama nggak nih? Kira-kira ruangannya panas nggak nih? Itu banyak yang harus dipertimbangkan. Ya. Tapi kalau mau pakai whipping cream, aku saranin whipping cream. Ya, untuk kayak bikin renda-renda kayak gitu. Mungkin banyak yang penasaran gimana sih caranya gitu. Mungkin caranya tahu, tapi aku kasih tips gimana supaya dia bentuknya tetap bagus. Ini aku pakai yang open star. Ya. Ini biasanya kalau orang-orang bilangnya ini open star. Ada juga soalnya yang masuk ke dalam. Close star. Ya, bisa aja lah kasih nama. Oke, nah masuk krim ke piping bag. Krim di piping bag harus sesuai dengan genggaman masing-masing ya. Jadi kalau misalnya melihat oh chefnya masukinnya banyak, oke, lebih gampang itu nggak selalu kayak gitu. Jadi tergantung inimu. Jadi adaptasinya harus disesuaikan juga ya. Jadi nggak harus selalu yang benar gimana, yang salah gimana nggak. Terus apa lagi ya? Oke, itu dulu. Ini aku mau ajarin Rama, sini, Ram. Nanti kamu yang praktekin soalnya. Ini namanya apa ya? Kayak dikepang gitu sih, kayak kepang gitu. Kalau misalnya gerakannya satu-satu, dia kayak gini. Satu-satu kayak gitu. Satu-satu. Itu kayak gini. Tapi kalau dia sekali jalan, one way,
satu gerakan gitu, dia kayak gini. Sebenarnya kayak tanda silang. Sih, lebih bagus yang sekali jalan, jadi nggak kelihatan kayak ada patahan-patahan gitu. Tipsnya, kalau mau piping, belajar pakai piping, nggak boleh terlalu ditekan ke ini, nggak boleh terlalu dekat antara jarak yang mau mediamu sama piping, karena nanti hasilnya ceper. Ya, aku contohin. Kalau misalnya aku terlalu ditekan, ya kayak gini hasilnya. Tapi kalau misalnya yang benar, kita harus biarin dulu si krimnya keluar, baru kita bergerak, baru tangannya digerakin. Jadi dia ada volumenya dan gurat-guratnya itu jelas, kayak gitu. Kalau misalnya mau belajar piping, aku saranin pakai alas kayak gini dulu, coba dulu di sini. Nanti kalau misalnya udah ngerasa confident, udah ngerasa bentuknya bagus, baru langsung di cake. Tapi kalau mau masih coba-coba, di alas kayak gini aja atau di cutting board, oke. Gimana Ram, mau nyoba? Yuk, coba Ram. Kayak tadi, dia kayak tanda silang gitu Ram. Yang sekali jalan. Ya, langsung sekali jalan aja. Ya, benar. Oke, udah benar, cuman masih besar. Tapi nggak apa-apa, yang penting ngerti move-nya dulu. Coba lagi. Coba dulu, coba lagi. Oke. Yang paling benar ngerti move-nya dulu. Nanti kalau size itu bisa diatur lagi. Oke, isi lagi Ram. Oke, nah piping apapun sama kayak gitu. Jadi nggak boleh terlalu ditekan ke medianya, karena nanti dia hasilnya ceper. Mau piping krim, piping sus, piping cookies, itu juga sama konsepnya. Jadi dia nggak boleh terlalu ditekan. Kamu tadi udah bener Ram ininya gerakannya, cuman agak dikecilin. Kalau ngecilinnya gimana? Berarti jaraknya tuh nggak boleh lebar, jaraknya cukup pendek-pendek aja. Kalau kamu kan tadi gini banget, cukup kayak tek 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 gitu, kayak cuman gini dong. Nah. Oke, yuk coba lagi. Sip. Ya benar. Oke, ya. Oke, yuk coba lagi sekali lagi. Biar udah confident belum? Nanti kalau udah di cake nggak bisa di ini loh Ram, nggak bisa diangkat loh. Alright, oke. Sip, dah, benar. Yuk sekarang cake-nya diambil Ram, tolong diambil. Nah, ini sama. Kalau misalnya krim udah banyak di kena tangan, kena piping gitu, pasti dia akan cepat leleh. Kenapa? Karena tangan kita panas. Makanya kalau decoration cake itu memang udah harus posisi kita udah istilahnya udah katam gitu, udah lancar. Karena kalau misalnya kelamaan ini dipegang-pegang gini terus, nanti lama-lama krim yang di dalam ini pasti cair. That's why kalau nggak penting-penting banget, pipingnya taruh aja. Kalau nggak penting-penting banget. Kalau udah, oke. Yuk, Ram, taruh sini. Oke, kita akan lapisin bagian luarnya ya. Sebelum buat piping lagi, krimnya harus diaduk ya. Ini supaya dia halus lagi, biar nggak terlalu banyak pori-porinya. Karena kan tadi di mixer itu kan kita masukin udara ke dalam apa yang kita mixer. Nah, kalau kita ngaduk gini lagi, kita ngeluarin si udaranya biar halus, biar nggak ada itu loh Ram, nggak ada bintik-bintik. Biar nggak ada garis-garis halus kayak penuaan dini. Nah, sama untuk krim luarnya aku pakai piping bag juga. Kalau misalnya di rumah ada yang lebih confident pakai spatula, monggo boleh. Tapi kalau aku lebih senang pakai piping bag. Ya, ini dilapisin. Usahakan besarnya sama, tebelnya tuh sama dan rapet. Ya. Jadi dari awal ini udah harus rapi kerjanya. Karena kalau misalnya nggak rapi, nggak sama tebelnya, nanti ke belakangnya pasti susah ininya, mau benerinnya. Jadi make sure dari pertama kerjanya udah rapi. Kelihatannya kayak cuma ngelapisin gitu aja, tapi ada efeknya loh ke belakang. Ram, ingat Ram?
apa yang aku katakan. Beneran. Ini kadang anak-anak suka, alah yang penting kan dilapisin gitu. Tapi sebenarnya ada maksudnya kenapa dilapisin harus rapi. Itu ada maksudnya. Iya, maksud terpendam. Oke, sekarang atasnya ya. Kayak biasanya, kayak tadi juga. Kayak biasanya, karena udah tahu sebenarnya. Yuk. Nah, kayak gini nih. Lobang nih, harusnya rapet kan. Karena kalau misalnya lobang gini nanti susah kamu ini-nya, nambelnya. Harusnya agak minggir sedikit tadi. Tapi it's okay. Nanti bisa dibenerin. Oke, sudah. Jadi ituin dulu. Nggak usah. Kita tambelin. Aku tambelin dulu deh yang pinggiran nih. Justru yang di siku-siku ini yang agak riskan. Oke, selanjutnya adalah scraper ya. Ini aku pakai scraper. Coba ambil scraper putih kan. Scraper. Aku udah confident pakai scraper kayak gini. Tapi bisa juga nanti pakai scraper yang ambilin lama. Scraper sama kayak gini. Kalau misalnya miring nih, jangan dimiring-miring. Kalau nggak punya scraper gini, bisa pakai scraper ini. Ini banyak di toko roti. Oke, sama fungsinya cuma boleh tegak lurus gini, sama kayak gini. Oke, terus poin selanjutnya kalau muterin cake turntable-nya ini. Muternya jangan pendek-pendek dari sini, jangan. Tapi ambilnya jauh, kayak setir mobil. Jadi satu lingkaran itu selesai. Karena kalau misalnya ngambilnya pendek-pendek ke sini, nanti pasti ada bekas di sini. Garis. Ya. Lalu waktu muterin, ini alas cake-nya juga dipegang. Puter. Karena kalau enggak nanti cake-nya pasti geser. Oke, yuk. Aku mulai ya. Ini lurus aja. Nah, ada sisa krim, selalu bersihin dulu. Baru dipakai lagi buat ngalusin cake. Karena kalau misalnya banyak krim, tetap dilanjutin, berantakan hasilnya. Jadi kerjanya tuh harus step by step. Ya. Lagi, paling cuma 2 kali aja cukup. 2 kali putaran aja cukup. Oke, ada krim, taruh lagi. Oke, dah tinggal dulu yang samping. Sekarang atas itu separuh scraper. Oke, contohin pakai ini deh, separuh scraper di dalam, separuh di luar. Ada krim, taruh ini juga lurusin aja. Oke. Nah, kalau misalnya scrapernya cuma lurus tadi, bentuk cake-nya pasti nggak akan berubah, tetap tegak lurus kayak gini. Tapi kalau misalnya tadi scrapernya dimiring-miringin, ada kemungkinan cake-nya kayaknya nggak balance gitu. Makanya kuncinya si scrapernya nggak perlu dimiring-miringin, lurus aja. Ya kan, Bang? Ya nggak, Ram? Ya nggak? Udah bosen ya Rama dengernya. Karena kalau di kelas dekorasi pasti udah anak-anak udah ngerti harus diapain gitu. Jadi udah bosen kalau Rama mah dengerin itu. Oke. Sebentar, aku bersihin dulu. Kalau decoration tuh udah pasti berantakan. Jadi gimana caranya kerjanya diminimalisir supaya nggak tambah berantakan.
Oke, tinggal ngerapiin yang atas. Oke, udah cukup. Ada juga scraper kayak gini modelnya. Ini juga bisa buat ngasih pattern di cake-nya. Kita pakai yang agak gede gini. Kayak gitu. Oke. Oke, yuk Ram. Yang tadi Ram. Cuman posisinya sekarang miring Ram. Bisa nggak? Miring gimana? Miringnya gini. Kayak tadi, cuman posisinya miring. Ngelilingin lingkarannya gitu. Iya, ngelilingin lingkarannya. Kecil, jangan gede-gede. Kecil-kecil. Terus mulai dari mana ini? Iya, mulai dari situ aja, nggak apa-apa. Mulai aja. Tidak. Tidak. Nah, kalau bisa sih sambil muterin si meja puternya. Kalau nggak kelihatan kayak ada patahan di sini. Sip. Apa-apa, nanti bisa ditambal strawberry. Strawberry. Nah, biasanya kalau di Korea atau di Jepang tuh terkenal banget yang namanya strawberry shortcake. Jadi kayak cake gini, terus whipping cream sama strawberry. Kalau kita lihat strawberry Korea sama Jepang tuh ya ampun bagus-bagus banget. Ini kebetulan hari ini kita dapat strawberry juga cakep. Jadi harusnya sih cakep hasilnya. Sip. Oke. Sip. Lalu Ram, tolong aku dipasangin yang ini. Piping bag, apa kasih yang ini. Ini close star tapi kecil. Beda bandingin sama ini nih. Ini kalau ini open star. Biar bisa pada bedain open sama close. Ya kan? Ini open, ini close dia kayak masuk gini. Ini juga ada yang versi mediumnya, ini juga ada yang versi kecilnya sama aja. Oke. Ram. Oke, isi krimnya yang masih agak beku aja. Jangan penuh-penuh, Ram. Oke, segitu aja. Oke. Untuk bawahnya, Ram. Ini. Kayak gitu, Ram. Sama, jangan terlalu ditekan. Kalau ditekan hasilnya ceper. Kayak dia nggak bervolume. Ya. Sip. Ya, betul. Chef Yudi. Ditonton Chef Yudi, Ram, kita Ram. Chef Yudi ini ngajar Japanese. Oh, Chef Yudi udah lulus sih? Zooming class? Oh, udah. Oh ya. Sudah. Korean cream cake.
Sudah. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Belum ada? Belum ada. Ram, tolong ambilin pewarna merah. Warna merah. Sekalian aku praktekin untuk tulisan. Kalau yang pada takut, gimana sih biar nulis bagus? Yang penting yakin sih sebenarnya. Kalau nggak yakin, coba dulu di alas cake. Bol kecil. Nah, tolong. Bol kecil. Ram, udah bisa nulis belum di cake? Udah Ya. pernah nulis belum di cake? Nulis, bikin tulisan belum? Gimana hasilnya? Kenapa kok bisa jelek? Pakai coklat. Pakai coklat bisa, pakai krim bisa. Ini aku kasih warna merah aja. Merahnya pink. Pink. Oke. Buat nulis pakai ini Wilton nomor 3. Jadi tips ini tuh banyak banget serinya, seri nomor-nomornya. Nah, biasanya yang paling bagus itu Wilton. Yang paling bagus Wilton. Bisa pakai Wilton atau kalau nggak Wilton juga nggak apa-apa. Tapi biasanya yang punya seri-seri kayak gini bentuknya emang cuma Wilton. Kalau misalnya susah nyarinya online. Sekarang udah banyak banget toko-toko online yang nyediain barang-barang impor. Ini impor, memang merek luar. Dan bahannya bagus dari stainless. Jadi nggak mudah karatan. Oke, aku praktekin buat nulis. Nulis itu sama juga, kita harus biarin si krimnya ini keluar dulu. Jadi dia harus kayak gini nih. Harus kayak gini posisinya. Bukannya kayak nulis bolpen gini, bukan. Tapi harus gerakan tangannya itu harus lebih cepat dibanding krimnya. Jadi kayak kita narik garis. Bukan kayak bolpen. Kalau bolpen kan ditarik gini baru keluar tuh. Kalau ini kita harus pencet dulu, baru kita gerak. Buat placingnya tuh jadi benar. Kayak ngambang gitu. Iya, ngambang. Kayak ngambang. Kalau nggak belum yakin, bisa coba deh kayak gini. Print tulisan, terus dikasih kertas lagi atasnya, terus buat latihan nulis. Kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu nanti. Ya, kita coba di atas cake. Kamu mau nyoba barang apa aku? Anda saja. Kurang lebih sih gitu sih teorinya. Tapi akan aku coba. Aku juga nggak bagus-bagus banget sih kalau nulis, tapi at least ngerti basicnya. Tuh.
Kalau kayak gini tuh udah nggak bisa napas, nggak kedip, nggak napas. Karena kalau sekali salah aja, apalagi kalau misalnya ada nama, udah. Terus namanya salah atau kurang huruf apa gitu. Terus ada gelar kayak gitu-gitu lah, udah kacau. Ram, strawberry, tolong eh, dipotongin bagi dua, tapi tetap ada daun. Kebetulan hari ini stroberinya cakep-cakep, jadi strawberry bisa juga kayak kalau mau bikin strawberry shortcake tadi di tiap layer dikasih strawberry yang slice tipis-tipis. Nah, biasanya strawberry shortcake sih kayak gitu bentuknya. Terus nata kayak gini-gini. Usahain segala arah. Jadi jangan semua berjejer begini. Jangan. Nanti kesannya dia baris, nggak natural. Jadi harus segala arah. Ada yang nungging gini, ada yang close kayak gini gitu. Jadi dia kesannya kayak banyak kayak gitu. Ya Ram, dilanjutkan. Ya, kalau ada yang busuk jangan dipakai. Busuk. Ada pertanyaan, Mbak? Tidak ada? Belum ada? Oke. Oh, hah? Oh, nggak ada resepnya. Maksudnya kita hari ini lebih bahas ke technical soalnya. Tapi ini nanti bakal diposting kan, Mbak? Di Instagram, oke. Bisa lihat di Instagram ya, Instagram Ion. Karena hari ini memang bukan bahas ini, lebih ke technical, gimana kita decoration, basic decoration kayak gitu. Resep apapun aku rasa sama kok, nggak akan jauh beda. Ya Ram, kamu udah belajar sini nggak ada yang istimewa kan resepnya? Oke, apa nih? Saya pernah lihat di YouTube channel orang Korea kalau Korean creamnya ada campuran cream cheese-nya. Itu bedanya apa sama whipping cream biasa? Dengan ada campuran cream cheese-nya, apakah sebagai fungsi segi ketahanan? Oh, itu cuma variasi aja sebenarnya. Justru kalau misalnya ada cream cheese, itu dia jadi gampang, lebih cepat leleh. Kayak gitu. Makanya kenapa kalau cake-cake yang tinggi itu jarang ada red velvet. Red velvet itu kan cream cheese juga kan, jarang banget. Kayak wedding cake, terus cake yang tinggi-tinggi itu jarang banget. Kenapa? Karena frostingnya itu cream cheese. Cream cheese itu sifatnya nggak tahan suhu ruang. Tapi sebenarnya mau cream cheese, mau whipping cream, mau buttercream, semua sama. Kalau kena panas langsung, dia pasti akan meleleh. Jadi tipsnya adalah kalau bikin cake, make sure misalnya buat acara, make sure acaranya panas apa enggak, outdoor apa enggak, ada ruang penyimpanan apa enggak, lebih ke situ. Oke, tapi yang tadi pertanyaan tadi kalau ya ada sendiri. Tapi hari ini aku ngajarinnya yang cuma pure tinggi. Oke, lagi nih. Yang saya mau nanya kalau ingin memberi efek gradasi, tekniknya gimana ya? Kalau buah gitu gampang jamuran. Terus ada lagi, Chef, kalau buah gitu gampang jamuran atau lembek, gimana triknya biar buah awet? Sebentar, aku juga belum suka ini. Chef Ki, punya Jalfik. Ini udah dicairin lah. Harus dicairin lagi nggak sih? Enggak kan? Okay. Masih ada lagi? Oke, untuk buah, ini namanya Jalfik. Ini sebenarnya kayak selai aprikot gitu. Jadi kalian kalau misalnya beli di toko bahan roti, bilang aja Jalfik atau bilang aja buat poles ini biar buah topping biar dia mengkilat. Ya, tapi biasanya kita kalau orang-orang kitchen bilangnya ini Jalfik. Cara pakainya, dia nanti agak kental gini, bisa dikasih air sedikit terus dipanasin sampai agak cair. Tapi jangan terlalu cair, karena kalau misalnya trik khusus, yang penting kalau strawberry kayak jarang sih ada yang benar-benar manis, pasti tetap ada asamnya kan. Yang penting
fresh aja sih. Terus kalau aku lebih senang yang ada putihnya gini. Jadi dalamnya juga nanti ada putihnya. Kalau misalnya nggak ada putihnya, biasanya semua dalamnya merah nanti. Dan itu pasti posisinya udah matang banget tuh si stroberinya. Apa nih? Chef, untuk penyimpanan kulkas bisa tahan berapa hari ya? Kulkas 3 hari. Aku saranin 3 hari. Tapi itu tergantung juga dengan chillernya ya. Kalau sering dibuka tutup, ya pasti akan lebih cepat spoilnya. Tapi kalau misalnya stabil, dinginnya stabil, 3 hari masih konsumsi. Jadi kalau misalnya punya birthday cake, kalau bisa langsung dihabiskan. Jangan disimpenin terus di kulkas ya. Oke. Oke, ada lagi Mbak pertanyaannya Mbak? Belum ada? Aduh, suhu berapa? Suhu berapa, Ram? Ingat nggak? Kalau belajar nyimpan 4 derajat. Chiller itu 4 derajat. Chiller di rumahku 4 derajat soalnya. Jadi aku ngomongin 4 sampai 7 derajat. Kalau di chiller. Ya. Cake, chiller 4 sampai 7 derajat. Ada lagi? Oke. Oke, sama-sama. Oke. Sekiranya kelas hari ini cukup, zooming kelas hari ini. Semoga tips dan trik yang aku berikan bermanfaat. Sebenarnya kuncinya kalau decoration itu cuma satu. Praktis, latihan terus. Kalau misalnya belum berani pakai cake asli, pakai cake gabus. Beli cake gabus di toko-toko bahan kue pasti ada. Terus belajar kayak poles yang kayak aku ajarin tadi aja, itu kayak lebih gampang buat diadaptasi. Kalau misalnya ngerasa sayang pakai whipping cream, pakai mentega putih. Mentega putih di mixer, nggak perlu dikasih gula, karena kan mau diaplikasikan di gabus buat latihan. Oke, kuncinya cuma satu kok kalau decoration, practice. Ya nggak Ram? Ya nggak? Oke. Apa nih? Wih, terima kasih. Hari ini berapa yang view? Ada 26 tadi. Waduh, 26. Biasanya berapa, Mbak? Biasanya cuma 5. Mohon maaf. Oke. Terima kasih semuanya yang udah join hari ini. Kalau misalnya ketinggalan bisa lihat nanti bakal diposting. Oke, bisa lihat. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa di kolom komen atau di DM aja. Pasti nanti bakal dibales. Oke? Oke, sudah? Terima kasih. Dadah.